Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang hakikat kebenaran, kriteria, dan tingkatan kebenaran. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ferry Fadil Huda, dan kedua teman saya, Yara Mutiara Imami dan Ayu Cahyaningrum. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Banyak juga orang yang mengartikan kebenaran sebagai lawan dan kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. 1. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus terjadi pada status ontologis objek dan sikap epistemologis dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi, yang disesuaikan dengan metodologisnya. 2. Kebenaran non-ilmiah. Berbeda dengan kebenaran ilmiah yang diperoleh berdasarkan penalaran logika ilmiah, ada juga kebenaran karena faktor-faktor non-ilmiah. Beberapa di antaranya adalah: 1. Kebenaran karena kebetulan. Kebenaran yang didapat dari kebetulan dan tidak ditemukan secara ilmiah. Tidak dapat diandalkan karena kadang kita sering tertipu dengan kebetulan yang tidak bisa dibuktikan. 2. Kebenaran karena akal sehat. Akal sehat adalah serangkaian konsep yang dipercayai dapat memecahkan masalah secara praktis. 3. Kebenaran intuitif. Kebenaran yang didapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Kebenaran intuitif ini sukar dipercaya dan tidak bisa dibuktikan, hanya sering dimiliki oleh orang yang berpengalaman lama dan mendarah daging di suatu bidang. 4. Kebenaran karena kewibawaan. Kebenaran yang diterima karena pengaruh kewibawaan seseorang. Seseorang tersebut bisa ilmuwan, pakar, atau ahli yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam suatu bidang ilmu. Kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara merenungkan atau memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, baik sesuatu itu ada atau mungkin ada. Kebenaran filsafat ini memiliki proses penemuan dan pengujian kebenaran yang unik dan dibagi dalam beberapa kelompok. Misalnya, kelompok realisme. Kelompok realisme mempercayai sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan sesuatu yang pada hakikatnya tidak terpengaruhi oleh seseorang. Realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disadarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Salah satu tokoh realisme adalah John Amos. Memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan, dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Aliran yang selanjutnya adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah sesuatu yang bersifat alami, memiliki makna yaitu bukti berlakunya hukum alam dan terjadi menurut kodrat sendiri. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu dari segi bahasa. Naturalisme berasal dari dua kata, yaitu natural artinya alami dan isme artinya paham. Aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir di bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alami sebagai keseluruhan relatif. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari
dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia kepada sistem total dan fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme, mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Salah satu tokoh aliran naturalisme adalah Plato. Plato berpendapat bahwa ajaran ideal yang lepas dari objek yang berada di alam ide, bukan hasil abstraksi. Ide itu umum, berarti berlaku umum. Dia berpendapat bahwa selain kebenaran yang umum, itu ada kebenaran yang khusus, yaitu konkretisasi. Ide di alam ini contohnya kucing. Di dalam ide berlaku umum atau kebenaran umum. Sedangkan kucing hitam di rumah saya adalah kucing yang khusus. Dalam kehidupan manusia, kebenaran adalah fungsi rohaniah manusia di dalam kepribadian dan kesadarannya yang tidak mungkin tanpa kebenaran. Berdasarkan skop potensi subjek, maka susunan tingkatan kebenaran itu terjadi. 1. Tingkat kebenaran indera adalah tingkat yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. 2. Tingkat ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan di samping melalui indera, diolah juga dengan rasio. 3. Tingkat filosofis, rasio dan pikiran murni, renungan yang mendalam mengelola kebenaran itu semakin tinggi nilainya. 4. Tingkat religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas iman dan kepercayaan.